teman sebangsa, kembali lagi di Politik Fest 2020, semangat anak muda untuk anak muda. Bersama aku, Keke Mazaya, mau ajak kamu semua nih untuk berbincang sedikit dengan perwakilan dari Pepadi, perihal wayang di masa kini dan eksistensinya. Tapi sebelum itu, aku mau ngejelasin sedikit nih, apa sih itu Politik Fest? Politik Fest adalah festival politik pertama di Indonesia yang dikemas dalam bentuk politik entertainment. Biasanya kan kalau misalnya kita lihat acara-acara politik itu lebih serius, kaku gitu kan. Nah, kalau di Politik Fest justru hadir dengan konten yang santai dan seru tapi tetap berfaedah. Nah, kembali kepada tema yang sudah aku sampaikan di awal, bahwa hari ini kita akan membahas sedikit tentang wayang yang merupakan salah satu budaya Indonesia. Saat ini aku sedang bersama dengan dua narasumber kita nih. Yang pertama ada Bapak Radio, selaku Sekjen Pepadi. Halo Bapak Radio. Selamat siang. Dan yang kedua ada Mbak Woro Mustikosiwi, selaku Dalang Bocah. Halo Mbak Woro. Sebelumnya terima kasih nih sudah menyempatkan waktu untuk berdiskusi perihal wayang ini. Nah, wayang yang akan kita bahas kali ini adalah wayang Gen Z. Tetap dalam konteks wayang, tapi dikemas dalam bentuk kekinian dan digital. Nah, dari namanya aja udah kekinian banget ya. Nah, pasti pada penasaran kan? Yuk kita langsung ngobrol aja sama narasumber-narasumber kita. Yang pertama, halo Bapak Radio, apa kabar nih? Baik, salam budaya, salam wayang. Oh, salam budaya, salam wayang. Pak Radio ini boleh dong dijelasin sedikit apa sih Pepadi ini gitu? Baik, Pepadi adalah Persatuan Pedalangan Indonesia. Berdiri sejak 1971. Jadi ada 24 komisaris daerah dan 179 kabupaten kota. 5.000-an dalang yang ada di Indonesia ini. Banyak Dan sekali. kira-kira ada dalang-dalang seperti Woro ini ada ratusan lah. Tapi Woro inilah yang the best. The best of the best. Nah, kalau misalnya untuk kabar dalang saat ini nih, dengan keadaan yang mulai digital, itu tuh gimana sih kabarnya untuk dalang-dalang pada saat masa pandemi seperti inilah? Ada sebagian besar mereka menangis berjamaah, ada sebagian kecil yang bisa mengelaborasi sebuah karya dan terus eksis di tengah masyarakat walau tanpa penonton. Jadi terus berkembang. Kami pun sebagai pemantau Pepadi Pusat dan Pepadi seluruh daerah terus memantau keberadaan seniman-seniman kami yang ada di seluruh Nusantara ini. Oke. Nah, kalau misalnya dalam waktu dekat nih, Pepadi ada merencanakan acara atau proyek atau kolaborasi yang terbaru nggak? Sebetulnya rencana sih banyak ya, banyak sekali termasuk di edisi memperingati kemerdekaan RI. Sekarang ini kami sebenarnya mau virtual dengan konsep dalangnya 17, terus tempatnya 17, terus dalangnya 8, sinden dan mengarawet 45 dan sebagainya. Itu pun bisa kita jalankan di seluruh Indonesia dan seterusnya. Namun kendala sesuatu hal dan sebagainya, akhirnya cita-cita tersebut mungkin dalam waktu dekat belum bisa terrealisasi. Kemudian juga ada karya sinewayang sebetulnya, tapi masih kandas juga ini karena hal yang teknis yang belum bisa kita realisasikan. Dan yang paling penting adalah kita mengelaborasi dari beberapa bentuk pergelaran. Baik itu wayang kulit Sunda, wayang kulit Jawa, dan juga wayang Bali. Sudah kita elaborasi dalam satu panggung itu. Ya, tentu konsepnya sangat begini. Ya. Oke, berarti tadinya ada rencana untuk 17 Agustus bahkan ya? Cuma memang ada kendala, mungkin akan mundur gitu ya. Oke. Nah, mau tahu dong Pak, latar belakang tercetusnya Dalang Bocah itu dari mana sih? Festival Dalang Bocah itu mulai ada tahun 1997.
1997 sampai 2020. Nah, mulai dari 2014 kita silih berganti. Kalau festival dalang bocah itu dalam setiap tahun kita adakan, festival dalang mudanya itu tahun ganjil. Sementara peserta festival dalang bocah itu dari seluruh Indonesia, terbaiknya dari masing-masing provinsi. Terbaiknya dari masing-masing provinsi. Dan terbaiknya dari masing-masing provinsi itu merupakan penjaringan dari masing-masing kabupaten. Jadi kalau Woro saat itu 2016, terbaiknya dari Jawa Tengah, yang akhirnya menjadi dalang mumpuni tingkat nasional. Contoh itu contoh. Oke. Nah, kalau untuk saat ini, usianya dalang bocah yang tergabung dalam Pepadi ini dari skala berapa sampai berapa sih, Pak? Sebetulnya relatif. Relatif. Bentar. Relatif. Tahun ini coba kita kemas dalam konsep yang lain. Karena beberapa masukan yang lain, ada dalang-dalang bocah yang umurnya masih relatif muda, tapi mempunyai kemampuan yang tinggi misalkan. Oke, biasanya itu berapa, sekitar usia berapa tahun itu umur 8 tahun sampai dengan 15 tahun. 8 tahun sudah mulai untuk jadi dalang bocah ya? Sudah. Wow. Luar biasa. Berarti dari sekitar 8 sampai 14 tahun ya untuk dalang bocah ini yang tergabung di Pepadi. Betul, betul. Oke. Nah, dari mana aja sih mereka asalnya, Pak? Yang pasti adalah basis-basis besar wayang itu terdiri dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, Sunda, dan juga DKI Jakarta. Selebihnya ada Lampung, ada potensi-potensi yang baik, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan juga Bali, termasuk NTB itu dengan wayang Sasak. Oh, ada. Hampir seluruh Indonesia lah ya, Pak. Nah, kalau misalnya teman sebangsa nih, ada yang mau ikut atau pengen ikut menjadi dalang bocah gitu di Pepadi, nah itu syaratnya apa tuh, Pak? Kalau kategori festival itu yang pasti dengan umur tadi dan juga rekomendasi dari masing-masing Pepadi provinsi itu untuk festival pusat. Tapi kalau sekedar sebagai anggota pelatihan itu pasti dimanapun. Pepadi-pepadi daerah, kabupaten dan kota menyelenggarakan semua. Oke. Nah, terus kalau misalnya sejauh ini, gimana sih cara mereka mengeksplor kreativitas mereka saat mereka tergabung dalam Pepadi ini? Kalau di Pepadi itu proses penjaringan ya, jadi proses kreativitas, proses karya dan sebagainya itu biasanya digodok di masing-masing mereka, baik itu sanggar, sekolahan, dan juga yang lainnya. Oke, berarti banyak lah mereka untuk wadah mereka untuk mengeksplor kreativitas mereka ya? Sangat memungkinkan, sangat memungkinkan. Jadi kalau generasi dalang, baik dalang bocah, muda itu sebenarnya kita tidak akan kekurangan lah, tidak ada. Bahkan potensi-potensi yang terbaik seperti Woro ini bersaing ketat sekali. Mungkin nanti bisa diceritakan oleh Woro bagaimana saat itu kompetisi dari kabupaten menuju ke provinsi menuju ke nasional dan seterusnya, nanti bisa dikisahkan. Wow, perjuangannya panjang ya. Pasti. Oke, terima kasih atas penjelasannya Pak Radio. Nah, aku sekarang mau tanya-tanya nih sama adik Woro. Selaku dalang bocah, apa kabar nih Mbak Woro? Nah, ini Mbak Woro katanya kan terbaik lah ya. Oh, dalang terbaik nih kayaknya. Kenapa sih tertarik sama menjadi dalang bocah tuh kenapa? Tertarik menjadi dalang itu sebenarnya awalnya juga nggak langsung tertarik juga sih Mbak. Malah dulu awalnya saya itu masih kecil lebih tertariknya ke nembang Jawa. Oke. Terus nari Jawa dan karena kebetulan eyang kakung saya itu orang dalang, terus beliau punya kayak grup karawitan gitu yang setiap minggunya latihan di rumah. Terus otomatis saya juga
sering mendengarkan aku sama grupnya latihan, terus sering dilibatkan juga di latihan-latihannya, sering diajakin pentas sama Kakung, kalau Kakung lagi dalang kayak nyinden kayak gitu. Terus sampai pada akhirnya kelas 3 SD itu saya di tawarin sama Kakung, ada festival buat dalang-dalang kecil nih gitu, mau ikut nggak gitu. Terus akhirnya saya penasaran kan, terus akhirnya mau didaftarin gitu. Nah itu adalah kali pertama saya belajar dalang kelas 3 SD. Kelas 3 SD, oke. Okay. Tapi sebenarnya bukan ini sih, bukan nggak belajar hal yang baru banget gitu, karena memang kebetulan keluarga besar itu banyak yang bergelut di bidang seni, saya juga semua hampir banyak yang jadi dalang, kakung saya dalang, dan diceritain juga bahwa ternyata eyang buyut saya itu dulu dalang putri keraton pertama Kota Solo gitu. Wow. Jadi emang bakatnya itu udah turunan kayak, ya. Jadi kayak penyemangat juga buat Woro, dan semakin menambah keyakinan bahwa bisa lah kalau perempuan jadi dalang gitu. Iya. Terus aku dulu sebelum saya belajar dalang tuh suka nyicil. Nyicil, saya diajarin odo-odo, diajarin duluan, terus kalau mau tidur gitu diceritain cerita-cerita wayang kayak gitu. Jadi memang udah terbiasa ya tentang wayang dan pendalang-dalangan ini. Udah akrab lah dengan gamelan dan wayang kayak gitu. Oh begitu. Nah, kalau rutinitasnya Mbak Woro sendiri sebagai dalang cilik tuh apa aja sih berarti selama ini? Rutinitasnya sebenarnya juga sama sih Mbak, kayak teman-teman yang lain gitu. Sekolah biasa, sekolah pendidikan tetap harus nomor 1 ya. Betul. Cuma mungkin kegiatan setelah sekolahnya. Kalau mungkin teman-teman yang lain habis sekolah terus les pelajaran gitu kan. Nah kalau Woro lebih fokus ke latihan dalang, terus latihan nyinden, latihan nembang. Terus kebetulan juga aku ikut proyeknya Om Erwin Gutawa di atas rata-rata. Jadi aku juga belajar nyanyi juga, tapi tetap basicnya tetap saya nyanyi tradisi gitu, dan masih ada keterkaitannya dengan dunia pedalangan. Berarti memang sibuk sekali ya Mbak Woro ini ya, dari sekolah, berarti ada kursus yang lain lagi, apalagi dalang dan segala macam ya. Nah, kita kembali lagi nih ke Pak Radio. Sejauh ini tuh respon dan minat masyarakat Indonesia terhadap wayang yang dikemas secara modern dan kreatif ini tuh gimana sih Pak? Minat dan sebetulnya uji lapangan setiap kami menyelenggarakan pergelaran yang sifatnya outdoor, bisa kita kategorikan hampir 60-70% adalah penonton yang kategori 3. Itu bukti lapangan. Dan karya-karya baru, karya yang sifatnya non tradisi yang kita kemas, baik wayang apapun yang ada di Indonesia itu, ada kendala adalah terkait dengan produksi dan seterusnya. Dan juga rata-rata dari kawan-kawan kami seniman yang tradisi itu rata-rata ya sudah membaku ke kesenian yang tradisi ini yang dijadikan kendala. Namun juga ada sebagian seniman yang memang mempunyai kreativitas tinggi, bergabung, berkarya bareng dan sebagainya, berelaborasi dan sebagainya, akhirnya menumbuhkan karya-karya yang sebetulnya hebat. Contoh Sandosa, contoh Sinewayang, contoh
yang lain banyak, termasuk kawan-kawan kami yang ada di ISI Surakarta ataupun di ISI Yogyakarta dan juga dari STSI Bandung. Banyak sekali. Oh, berarti banyak sekali memang ya yang minat dengan wayang yang dikemas secara modern ini ya. Baik. Oke. Nah, apakah ada peminat dari luar Indonesia mungkin? Cukup banyak. Cukup banyak. Oke. Cukup Dari banyak, negara mana cukup aja tuh banyak. kalau boleh tahu? Iya. Ya kami menyelenggarakan apalagi yang ditranslate dalam bahasa internasional itu bisa kita lihat dari streaming dan sebagainya, itu banyak atensi dari luar negeri. Itu satu. Kemudian ada yang praktisi-praktisi dari luar yang secara khusus mendalami studi langsung, misalkan ke ISI Surakarta, ISI Bali dan sebagainya, itu banyak. Perkecualian yang ada di sekolah-sekolah khusus kayak Jakarta International School dan sebagainya, itu cukup kita diskusikan. Justru kita itu kadang-kadang ada rasa kekhawatiran di kita sendiri itu apresiasinya malah gimana ya, kayak setengah hati gitu. Sementara orang luar sendiri itu begitu luar biasa dalam rangka mempelajari itu sampai dari latar belakang sejarah, teknis dan sebagainya itu dikuasai. Dicari tahu ya sama mereka ya. Betul. Jadi kita kalau nggak semakin gigih akan kehilangan ruhnya. Saat ini kan yang dipelajari mereka itu baru bungkusnya, ruhnya tetap di kita. Tapi kalau kita semakin teledor, bisa-bisa bungkus dan ruhnya akan diambil. Iya. Akan diambil. Diambil sama negara lain ya. Saya kan ada mungkin beberapa budaya Indonesia mungkin diklaim sama budaya lain gitu dari negara lain. Jangan sampai wayang ini bisa diklaim sama negara lain gitu kan. Jadi memang kita sendiri yang di Indonesia harus lebih paham nih. Betul. Kalau sampai ke tahapan sana rasanya ya nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena original karya kita, terus kemudian seniman-seniman yang tumbuh berkembang sesuai dengan naluri itu pasti ya di kita. Lebih lagi di tahun 2003, wayang Indonesia itu kan sudah diakui di UNESCO sebagai mahakarya dunia. Kemudian tahun 2019 kemarin itu baru ditetapkan Hari Wayang Nasional, tepatnya di setiap tanggal 7 November. 7 November. Jadi kalau 7 November itu serentak nanti seluruh wayang yang merasa memiliki wayang itu nanti memperingati Hari Wayang Nasional. Oke, berarti yang memang kita butuh adalah kita mempunyai budaya wayang ini. Kita harus mengembangkannya lagi dan kita memang harus lebih memahami lagi tentang wayang ini ya. Lebih dari negara lain gitu. Nah, kalau menurut Bapak nih, kira-kira wayang ini bisa menjadi sarana yang efektif nggak sih untuk mensosialisasikan maupun mengkritik kebijakan politik? Oh, sangat mungkin. Bisa ya? Sangat mungkin. Jadi pengalaman kami kerjasama dengan MPR RI dalam rangka sosialisasi 4 pilar itu juga di seluruh Indonesia melalui media wayang, baik wayang kulit dan juga yang lainnya. Dan ternyata setelah testimoni di lapangan itu jauh lebih tepat, jauh lebih mengena. Karena di masyarakat pedesaan itu wayang itu lebih dekat, lebih dekat. Jadi merasa miliknya mereka. Kalau titipan sesuatu kita titipkan melalui wayang itu akan lebih baik. Dan juga kondisi seperti sekarang ini ya, sebenarnya ini wayang itu sebagai pencerah perpolitikan yang di tingkat nasional yang seperti sekarang. Oke, berarti memang sangat bisa untuk mensosialisasikan aspirasi tentang politik ini ya dari wayang. Tidak hanya politik. Apa aja? Jadi wayang masuk sekolah, terus program keluarga berencana dan lain sebagainya banyak, termasuk setiap kontestasi pemilu itu selalu seniman kami di daerah manapun selalu berperan. Tapi tidak main politik praktis, tanggap oleh siapapun sembari terus kita itu menyajikan pergelaran. Kalau mau kampanye, silahkan kampanye sendiri, kami menegakkan karya seni.
Oke, melewati seni lah kita untuk mensosialisasikannya ya. Nah, sebelum kita mengakhiri diskusi pendek kita ini, aku ada satu pertanyaan lagi nih Pak. Untuk Mbak Woro juga, jadi untuk dua-duanya nih pertanyaannya. Apa sih harapannya Pak Sekjen dan Mbak Woro terhadap budaya dan tradisi wayang ke depannya? Terus gimana sih generasi muda kayak aku ini bisa membantu melestarikan wayang ini? Mungkin dari Pak Radio dulu? Baiknya dari Dalang Mumpuni dulu, adik Woro Mustika Siwi. Bangga sekali pada dia. Ya. Yuk. Kalau harapan Woro mungkin apa ya, wayang pengennya bisa lebih remboko lagi, dan apa namanya, bisa lebih banyak lagi peminatnya, terutama generasi milenials gitu. Terus apa namanya, tokoh-tokoh seperti, mungkin kalau ada teman-teman yang seneng sama tokoh-tokoh superhero kayak Batman dan segala macam, di pengennya tokoh-tokoh wayang kayak Gatot Kaca, Werkudara itu yang pengennya yang jadi tokoh idola mereka, jadi tokoh superhero-nya mereka gitu, karena itu nggak kalah keren gitu dari Batman, Superman dan teman-temannya. Betul. Terus mau berterima kasih juga sama Pepadi Pusat yang sudah selalu memberikan wadah buat kita, misalnya teman-teman yang bergerak di bidang ini, khususnya pedalangan. Nah, harapan saya semoga akan banyak lagi festival-festival yang bisa menampung teman-teman dalang-dalang yang luar biasa bakatnya. Amin. Nah, untuk Dan yang pasti wayang bisa lebih berjaya di negeri sendiri. Gitu. Betul. Kita amini semua. Salam super itu. Salam super. Nah, kalau dari para kalau dari Pepadi, ya jadi berharap benar itu. Supaya wayang itu tidak sekedar sebagai seremonial, tapi nilai yang ada dalam wayang itu benar-benar bisa membentuk karakter kita, utamanya generasi penerus. Itu satu. Yang kedua, itu berharap penuh pada pemerintah terutama ya, karena kami akan membantu dan terus dalam kondisi apapun akan membantu pemerintah dalam pembentukan karakter bangsa ini. Jadi tolonglah wayang ini dikasih wadah yang sesuai dengan formatnya, jangan dianaktirikan dan sebagainya, karena kami tanpa apapun akan terus berbuat dan terus berbuat. Buktinya dari 1971 sampai dengan saat ini yang maaf tidak ada biaya spesial pun dari pemerintah, tapi kami terus bergerilya. Itu nama itunya untuk apa? Ya untuk wayang, untuk generasi kita. Hanya itu. Wayang jadi jiwaku, menjadi jiwa bangsa ini, terutama kalangan muda. Oke, amini, kita amini semua harapan-harapannya ya. Nah, teman sebangsa, itu tadi bincang-bincang kita dengan Sekjen Pepadi, Bapak Radio, dan juga Mbak Woro selaku Dayang Bocah. Nah, sekali lagi terima kasih Pak Radio dan Mbak Woro sudah ngobrol-ngobrol seru nih barengan sama aku di sini. Sekarang kita sama-sama menyaksikan pagelaran wayang yang bertajuk Anoman Duta yang ditampilkan oleh Woro Mustika Siwi selaku Dalang Bocah. Aku Keke Mazaya pamit, selamat menonton.